Rukunnya puasa ini dua saja. Yang pertama adalah niat. Rukun yang pertama di dalam berpuasa itu adalah niat. Ini jelas sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal ibadah itu barulah sah kalau diawali dengan niat. Maka puasa ini salah satu ibadah yang diwajibkan berniat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabiyyi wa alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, masih sampai pada saat ini diberikan nikmat umur. Alhamdulillah, masih insyaallah dibarengi dengan nikmat sehat wal afiat dan berbagai macam nikmatnya, sehingga kita bisa duduk bersama-sama di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan sebagaimana kita duduk di tempat yang mulia, tempat yang dicintai oleh Allah, mudah-mudahan kita juga dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kehadirat junjungan kita baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang nadani jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita berhadir bersama-sama di majlis kita ini untuk melanjutkan lagi pelajaran kita yang kita baca mulai tadi malam, yaitu adalah pelajaran tentang ibadah puasa yang insyaallah umur panjang, sehat walafiat, kita akan bersama-sama bertemu dengan bulan Ramadan dan bersama-sama menjalankan ibadah puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Pada pelajaran kita yang tadi malam, kita telah bersama-sama mempelajari tentang pengertian puasa. Kemudian kita juga telah pelajari apa dalil kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, dan kita pula telah mempelajari syarat sahnya puasa, dan juga kita telah pelajari syarat wajibnya orang berpuasa. Maka masuk kita sekarang pada pembahasan tentang rukun-rukun puasa. Apa saja yang dilakukan di saat mengerjakan ibadah puasa. Rukun puasa ini sangat mudah sekali dihafal karena jumlahnya hanya 2 saja.
Beda seperti rukunnya wudu ada 6, rukunnya sholat ada 13 atau 17, rukunnya tayamum misalnya ada 5. Nah, rukunnya puasa ini 2 saja. Yang pertama adalah niat. Rukun yang pertama di dalam berpuasa itu adalah niat. Ini jelas sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal ibadah itu barulah sah kalau diawali dengan niat. Maka puasa ini salah satu ibadah yang diwajibkan berniat. Nah, jadi rukun yang pertama adalah niat. Niat untuk puasa wajib itu mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar di setiap harinya. Kalau puasanya puasa yang wajib, seperti puasa Ramadan, kan puasanya wajib, maka disyaratkan berniatnya itu dari malam, harus ya. Waktu berniatnya adalah di malam hari, yaitu dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, batas niat puasa wajib itu. Yaitu dari masuknya waktu maghrib sampai sebelum masuknya waktu subuh. Itu batas niat puasa wajib. Tidak boleh sebelumnya dan tidak boleh setelahnya. Ingat-ingat, dari maghrib, nih maghrib pamannya hari ini maghrib, maka sudah boleh kita niat untuk puasa besok. Terus waktunya itu sampai menjelang azan subuh. Itu kalau puasanya puasa wajib. Nah, puasa Ramadan yang akan kita jalani ini puasa wajib, berarti harus niatnya di antara waktu tadi itu. Tidak boleh sebelumnya, tidak boleh setelahnya. Jadi niatnya ya antara itu tadi, antara maghrib sampai sebelum subuh untuk puasa besok harinya. Jangan sampai lupa berniat. Kenapa? Kalau ada orang itu lupa dia berniat, sudah lewat waktunya baru dia ingat kalau dia itu belum berniat, maka konsekuensinya adalah pertama, dia tidak bisa berpuasa, puasanya tidak sah. Pertama. Yang kedua, dia berdosa. Yang ketiga, dia tetap tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Nah, jadi itu konsekuensinya, akibatnya orang kalau tidak ingat niat. Pertama, dia berdosa. Yang kedua, dia tidak sah puasanya. Yang ketiga, tetap juga tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Jadi seperti orang puasa tapi tidak puasa. Jadi rugi sekali. Sangat rugi. Tidak boleh puasa tapi sama seperti orang yang puasa, tetap tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kalau dia makan, kalau dia minum, nambah dosa lagi. Nambah dosa lagi. Makanya niat itu jangan sampai lupa. Diingatkan biasanya diingatkan. Kalau kita di Indonesia ini biasanya niat itu diingatkan. Kebiasaan itu habis sholat witir, kita sholat tarawih dulu 20 rakaat, kemudian sholat witir 3 rakaat. Habis sholat witir biasanya diingatkan, a'tidu niyatas shaum, ayo kita niat berpuasa sama-sama.
nawaitu shauma ghadin. Kan begitu. Nah, itu biasanya setelah sholat witir. Kalau kami dulu ketika di Yaman, orang-orang Yaman itu, orang-orang Hadramut, orang-orang Tarim itu mereka tidak hanya setelah witir, setiap sholat itu diingatkan, saking takutnya lupa. Jadi habis maghrib, habis buka sholat maghrib, selesai maghrib diingatkan, ayo niat puasa, niat nawaitu shauma ghadin. Habis itu sholat isya, setelah sholat isya diingatkan lagi, ayo niat puasa, niat lagi, nawaitu shauma ghadin. Nanti sholat tarawih, setelah sholat tarawih, sholat witir 3 rakaat diingatkan lagi, ayo niat lagi, nawaitu shauma ghadin. Nanti qiyamul lail, ya sholat witir 8 rakaat melanjutkan yang 3 supaya jadi 11. Setelah 8 rakaat witir itu diingatkan lagi, ayo niat nawaitu shauma ghadin. Jadi dalam satu malam itu bisa 3, 4 sampai 5 kali berniat. Kenapa? Saking takutnya lupa. Jadi habis maghrib niat, habis isya niat, habis witir niat, habis qiyamul lail niat lagi. Nanti ketika sudah selesai makan, sudah selesai minum, sudah tidak apa-apa lagi, sudah tinggal menuju mau berpuasa, mulai niat lagi terakhir. Nah, niat lagi, karena afdolnya niat itu adalah ketika kita berniat setelah itu tidak makan-makan lagi, yaitu di ujung setelah sahur. Itu paling afdol. Ya. Tapi tidak masalah kalau habis niat makan-makan lagi, tidak masalah. Cuma afdolnya itu setelah niat jangan makan, jangan minum, jangan apa-apa lagi. Berarti yang paling afdolnya itu yang di masa terakhir, setelah sahur dan setelah selesai makan semuanya. Nah, itu orang sana begitu. Saking supaya jangan lupa. Nah, kalau kita di sini sekali aja. Ya setelah habis sholat tarawih sama witir itu aja. Nah, takutnya, khawatirnya, kalau seandainya ada satu malam dia tidak ikut sholat di masjid, sholat tarawih, sholat witir di masjid, itu seringkali lupa. Karena dia hanya mengandalkan diingatkan ketika setelah tarawih dan witir itu aja. Bilanya sholat tarawih witir di masjid aman, pokoknya diingatkan pasti. Pas satu malam dia tidak sholat di masjid, ya lagi mencari baju hari raya misalnya, siang mencari baju puasa, jadi malam aja kita mencari baju. Nah, kalau di Samarinda itu, waduh, kalau sudah malam 20 ke atas itu penuh. Mall itu penuh karena diskon besar-besaran sampai 50%, 70%. Jadi jamaah masjid pindah ke mall. Masjidnya kemajuan safnya maju. Misalnya sampai setengah, tinggal 1 saf aja. Itu di sana. Kalau di sini insya Allah tidak beda ya. Dari sana orang berjalanan. Nah, pastinya berjalanan. Mulai habis maghrib cari baju, pulang ke rumah, sholat isya di rumah. Karena kecapean tidak tarawih dia. Karena tidak tarawih tidak ingat niat. Karena kebiasaan niatnya cuma nempel di tarawih aja. Nah itu bahayanya. Pas sudah makan sahur, sudah sholat subuh, habis sholat subuh mendengar orang ceramah tentang niat, aku belum berniat malam tadi. Maka bagaimana? Ya tadi itu, tidak, pertama berdosa, yang kedua tidak boleh puasa, yang ketiga tetap seperti orang puasa, tidak makan, tidak minum. Nah, supaya itu tidak terjadi, niatnya dari habis buka puasa itu niat dah buat besok. Besok saya buka puasa, selesai, ya. Habis buka puasa baca doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya.
Itu doa setelah buka puasa sebenarnya, bukan doa mau buka puasa. Kita kalau mau buka puasa baca itu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa rahmin. Sebenarnya itu doa setelah buka puasa. Jadi buka puasa baca apa? Ya doa makan biasa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Minimal bismillahirrahmanirrahim. Nanti setelah selesai buka puasa baru Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahaba adh-dhama'u wa ibtallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Doa selesai buka puasa itu. Habis itu niat nawaitu shauma ghadin, untuk puasa besok puasa besok aman sudah aman. Jadi niat kalau puasanya puasa wajib harus niatnya di malam hari. Itu tadi dari terbenamnya matahari sampai terbitnya waktu fajar, dari masuknya waktu maghrib sampai sebelum masuknya sholat subuh. Kalau puasanya puasa sunnah, nah itu beda lagi. Di situ disebutkan, sedangkan niat untuk puasa sunnah itu sampai tergelincirnya matahari, yaitu waktu zuhur. Jadi kalau puasa sunnah boleh saja setelah subuh boleh, sampai batas terakhirnya adalah zuhur. Masuknya waktu zuhur. Jadi pian niat puasa jam 9, jam 10 enggak apa-apa kalau puasa sunnah. Ya, kalau puasa sunnah, asal syaratnya selama dari subuh sampai situ itu tidak makan, tidak minum, tidak ada melakukan yang membatalkan puasa. Nah, boleh. Ya, Nabi itu seringkali pulang dari masjid sholat subuh ke rumah, tanya sama istrinya, ada ndak makanan kita hari ini? Nah, karena tidak tiap hari Nabi itu ada makanan di rumahnya. Jadi seringkali tidak ada makanan. Beda dengan kita. Kita baras banyak, gandum banyak, lauk ada, makan sehari 5 kali, sehari 7 kali makan. Itu yang makanan pokoknya, belum yang nyemilnya, bakso, mie ayam, wah macam-macam dah kita itu. Itu kita. Kalau Nabi kadang 3 hari baru makan sekali, kadang 2 hari, kadang sehari sekali aja. Nah, jadi Nabi itu kalau pulang dari masjid tanya sama istrinya, ada ndak yang bisa kita makan hari ini? Kalau istri beliau bilang tidak ada ya Rasulullah, ndak ada makanan, gandum ndak ada lauk, ndak ada apa segala macam ndak ada, maka Nabi akan mengatakan ya sudah kalau begitu saya puasa. Nah, jadi niat Nabi di situ puasa. Jadi niatnya setelah subuh jam 7, jam 8. Nah, boleh karena puasa sunnah, asal tadi memang belum ada makan minum sebelumnya. Amunnya niat jam 9, jam 7 tadi sudah untuk 10 biji, jam 8 nasi kuning payau 2 bungkus misalnya, jam 9 berniat puasa, wah itu kada mau lagi sudah itu, karena sudah kekanyangan sudah, ada bisa lagi. Jadi boleh kalau belum ada makan dan minum sebelumnya, baru dia berniat puasa aja dah, daripada saya tidak makan juga ya. Nah, kalau puasa wajib harus dari malam. Nah, satu. Yang kedua, niat puasa itu tiap malam. Dalam mazhab Syafi'i tiap malam. Jadi menurut Imam Syafi'i puasa kita di hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu beda-beda. Ya, hari pertama aja, hari kedua beda lagi, jadi perlu niat baru lagi. Hari ketiga beda lagi dengan yang sebelumnya, perlu niat baru lagi, dan begitu seterusnya sampai akhir puasa. Jadi niatnya setiap hari, setiap malam. Berbeda dengan Imam Malik. Imam Malik juga imam madhab ya. Kalau Imam Malik berpendapat puasa Ramadan itu cukup niat 1 kali saja di awal. Kalau Imam Malik, mazhab Imam Malik di malam pertama.
malam Sabtu muka insya Allah itu niat sajaku niat puasa di bulan Ramadan pada tahun ini 1 bulan penuh, selesai. Sudah ada niat lagi malam-malamnya sampai akhir, sudah cukup niat di malam pertama. Itu pendapat Imam Malik. Karena beliau mengatakan berpendapat puasa ini 1 bulan itu 1 paket aja. Jadi cukup 1 kali niat saja. Seperti orang sholat zuhur misalnya 4 rakaat, itu 1 paket, niatnya di awal saja. Masa tiap rakaat kita niat? Kan tidak. Niat kita di awal saja. Disamakanlah puasa dengan itu oleh Imam Malik. Jadi kalau niatnya di malam pertama saja untuk 1 bulan, 1 paket. Nah, kalau Imam Syafi'i berpandangan tidak. Kata Imam Syafi'i setiap hari itu ibadah yang berbeda-beda. Jadi harus niatnya setiap malam. Tidak bisa langsung serambangan aja langsung 1 bulan, tidak bisa. Akhirnya bagaimana? Nah, sebagian ulama ada yang menyarankan kepada kita, menyarankan nanti ketika malam pertama bulan Ramadan itu kita niatnya 2 kali. Niatnya dua kali. Pertama kita niat dulu ngikut madhabnya Imam Malik. Pertama, ya, jadi pas malam pertama Ramadan itu habis tarawih, ya tarawih malam pertama itu niat dulu pertama mengikut madhab Imam Malik. Jadi dalam hatinya, ya Allah, saya berniat puasa di bulan Ramadan pada tahun ini 1 bulan seperti madhabnya Imam Malik, gitu. 1 bulan. Sudah, baru yang kedua niat seperti niat kita biasa Imam Syafi'i, nawaitu shauma ghadin, sengaja aku puasa besok hari di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Jadi niatnya 2 kali khusus malam pertama saja. Ikut niat taklid madhab Malik dulu, baru niat Imam Syafi'i seperti biasa. Apa fungsinya? Fungsinya yang pertama, kalau seandainya ada orang yang qadarullah di bulan Ramadan meninggal dunia, ya, meninggal dunia, artinya dia tidak selesaikan bulan Ramadan. Karena dia berniat 1 bulan sudah seperti mazhab Imam Malik di malam pertama, maka walaupun dia baru sempat puasa 2 hari atau 3 hari, sudah dapat pahala puasa 1 bulan karena sudah dia niati di awal. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya ada di malam keberapa misalnya orang tuh lupa niat, seperti yang kita contohkan tadi, lupa dia berniat, tapi ketika di malam pertama dia niat ikut mazhab Imam Malik dulu tadi itu, yang 1 bulan, maka boleh dia berpuasa karena tercover dengan niatnya Malik yang 1 bulan tadi itu. Paham lah? Itu faedahnya. Itu kelebihannya kalau kita niat 2 kali di malam pertama. Seandainya ada lupa, maka sudah, alhamdulillah dimasukkan dengan niatnya Imam Malik yang 1 bulan tadi. Nah, itu. Makanya sebagian ulama menyarankan untuk niat 2 kali di malam pertama. Bagus kalau diingatkan sama-sama di masjid, dibimbing sama-sama setelah selesai, karena orang mungkin lupa. Ayo malam ini khusus kita niat dulu dengan mazhab Imam Malik. Nah, setelah itu baru niat seperti mazhab Imam Syafi'i seperti biasa. Lafaz niatnya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ada 2 versi niat puasa. Ada yang fardhi syahri ramadhana, ada yang fardhi syahri ramadhani. Ada 2 versi. Ada yang biasa dengan fathah,
nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahr ramadhana hadhihi sanati, pakai fathah, ramadhana di fathah. Versi yang kedua di kasrah, fardhi syahri ramadhani di kasrah, hadhihi sanati lillahi ta'ala. Mana yang paling bagus, yang paling benar yang mana? Yang paling benar adalah yang kasrah, yang ramadhani. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani, ya, pakai kasrah. Kalau pakai kasrah ramadhani itu sepakat ulama sah, ulama sepakat benar. Tapi kalau yang ramadhana yang pakai fathah itu ulama khilaf, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak. Jadi untuk supaya kita ibadah kita yakin, tidak ada pertentangan di dalamnya, kita pakai yang kasrah ramadhani. Jadi yang sudah terbiasa ramadhana diganti saja ke ramadhani yang kas, supaya ibadah kita benar menurut pandangan seluruh ulama. Jangan sampai ada pertentangan. Itu syarat yang pertama. Rukun yang pertama, niat. Rukun yang kedua adalah menghindari perkara yang membatalkan puasa. Menghindari perkara yang membatalkan puasa, kecuali jika lupa atau dipaksa karena atau karena kebodohan yang ditolerir oleh syariat, atau disebut dengan jahil ma'dzur. Ya. Apa saja pembatal puasa itu di bawahnya. Hal-hal yang membatalkan puasa. Ini kita akan baca sampai sini aja. Selesai, sisanya kita pian baca seorang aja. Selebihnya karena mudah. Selanjutnya ini tidak perlu penjelasan. Baca insyaallah paham. Tapi yang ini perlu dijelaskan. Pembatal puasa yang pertama, masuknya sesuatu ke dalam rongga terbuka yang tembus ke bagian dalam tubuh seperti mulut, hidung, telinga, dan lain-lain jika ada unsur kesengajaan, mengetahui keharamannya dan atas kehendak sendiri. Jadi pembatal puasa yang pertama adalah masuknya sesuatu ke dalam lubang-lubang kita yang terbuka yang ada di tubuh kita ini. Tapi hanya lubang yang jalurnya tembus sampai ke dalam, sampai ke rongga, sampai ke dalam perut. Maka itu puasanya batal. Kalau masuknya ke dalam lubang, tapi lubangnya tidak tembus sampai ke dalam perut, maka tidak batal. Apa lubang yang tembus sampai ke dalam? Mulut. Ini tembus jalurnya sampai ke dalam. Yang kedua hidung. Nih jalurnya tembus sampai ke dalam. Yang ketiga, mohon maaf, lubang anus. Ya, lubang anus itu jalurnya tembus sampai ke dalam. Yang keempat adalah lubang kemaluan depan kita. Itu jalurnya tembus sampai ke dalam. 4 lubang ini yang disepakati ulama pasti tembus sampai ke dalam. Adapun telinga ini terjadi perselisihan di antara ulama. Ada yang mengatakan telinga ini tembus juga sampai ke dalam, sehingga disebutkan di sini. Tapi ada yang mengatakan telinga ini tidak, telinga ini buntu sampai sini saja. Sampai gendang telinga, tidak tembus, tidak ada lubang lagi yang menembuskan dia sampai ke dalam. Jadi yang 4 ini yang pasti. 4 ini, ya, mulut, hidung, lubang anus, dan lubang kemaluan depan. Ya, lubang kemaluan depan. Ini 4 lubang ini dijaga, jangan sampai kemasukan sesuatu. Tapi tidak serta-merta langsung batal, ada batasnya. Ada batasnya. Mulut kita ini batasnya baru batal puasa kalau kemasukan sesuatu, kalau melewati batas batin. Batas batin itu adalah batas
makhraj huruf kha. Kha itu batasnya tuh. Ya. Kalau kita belajar ngaji ada makhraj kha. Kita nyebut kha. Nah, itu batasnya. Ya. Kalaunya lebih dari itu yang masuk maka batal. Bila tidak melebihi batas kha maka tidak batal. Di dalam mulut sini saja enggak apa-apa. Ada orang tuh bertanya ketika ulun pengajian begini, tanya, Ustaz, apa hukumnya kita itu kalau pas puasa berkumur-kumur dengan es campur? Bujuran pertanyaannya, asli orang nanya begitu. Dalam hati ulun, kayak ada gawian aja berkumur dengan es campur bulan puasa. Lagi puasa. Takutnya khilaf gitu. Tetagok cendolnya misalnya, atau jelinya misalnya itu masuk ke dalam, repot juga. Tapi ala kulli hal selama tidak melewati makhraj kha ini tadi, tidak lewat dari kha ini, tidak lewat, tidak batal. Jadi perempuan mau nyicipi masakan boleh, habis itu dikeluarkan, tapi ya sekedar di lidah saja. Ya, sebatas ini kumur-kumur, sebatas ini maka tidak masalah selama tidak masuk sampai ke dalam melebihi batas kha tadi, aman. Cuma kalau cicipi masakan itu kalau tidak ada hajat hukumnya makruh. Ya, tapi tetap tidak batal juga, cuman makruh kalau tidak ada hajat. Kalau ada hajat, misalnya ini berjualan, perlu menjaga rasa, kan ya? Nah, itu tidak masalah, tidak makruh, rasai aja supaya masakannya nyaman. Atau mau masakan siapa, orang yang spesial, orang yang istimewa, silahkan. Tidak makruh kalau ada hajat. Kalau tidak ada hajat maka makruh. Kayak apa? Kalau ada hajat itu inya tulak ke pasar Ramadan, dirasainya wadai orang. Kau ini hendak nukar wadai pian nih, tapi nyaman kah kada? Kau rasai dulu lah, dirasainya. Kulikalannya pula baru merasai lagi makan makanan semua. Ini tidak ada hajat, namanya makruh. Ya hukumnya sudah makruh, dimarahi orang lagi. Orang nggak ada mau lagi nukari bekasnya itu tadi. Nah, kalau ada hajat tidak apa-apa, aman. Jadi selama tidak lewat batas kha, makhraj kha ini tidak apa-apa. Atau misalnya lendir kita keluar dari dalam, biasa orang puasa itu lendirnya keluar, ya, lendirnya keluar banyak keluar, yang dari kepala, yang dari ini keluar. Kalau masih di sini kita telan, tidak apa-apa, karena masih dalam batin, ya belum sempat keluar. Tapi kalau lendir itu sudah keluar, melampaui batas huruf kha tadi, keluar sudah dia, kita telan lagi, batal. Nah, jadi jangan sampai tertelan. Kalau sudah kita keluarkan sekalian. Kalau enggak dari sini ya telan aja lagi. Makanya kalau kita puasa itu, kalau kita sholat itu standbykan tisu di kantong kita. Seringkali keluar pas lagi sholat, lendir itu. Ya, pas lagi sholat. Nah, siapkan tisu banyak-banyak, 5 lembar, 6 lembar. Jadi kalau seandainya keluar itu lendirnya, langsung ambil di tisu, keluarkan di tisu, nah, simpan. Karena kalau penda bawa tisu bingung, ditelan batal, ditahan sepanjang sholat karena nyaman, muntung ini menahan opor sana opor sini lendirnya. Ya, jadi bawa tisu, asal ditisui aja, kita tisui, dia langsung ikut, dia itu lengket di tisu, lendir lengket. Tapi banyak-banyak biasanya, itu kantongi lagi, kan tidak najis dia. Nah, kalau ditelan lagi batal. Kenapa? Ditelan batal, wajib dikeluarkan. Kalau sudah melampaui batas kha ini, wajib dikeluarkan. Kalau masih belum, dimasukkan lagi, tidak masalah. Itu mulut, batasnya huruf kha. Kalau hidung itu batasnya adalah nih, pangkal sini. Itu hidung. Jadi kalau masukkan sesuatu ke hidung, kalau tidak lewat batas ini, tidak apa-apa, masih aman. Batas ini pangkal ini. Yang jelas jari kita ini tidak akan bisa melebihi itu. Jadi kalau selama pakai jari aja aman. Walaupun pakai jari kelingking kita
mentok itu batasnya, tidak akan bisa tembus kalau pakai jari, aman. Yang bahaya itu kalau lebih kecil, pakai benda yang lebih kecil, pakai cotton bud atau bahari, ya zaman bahari, zaman COVID itu orang swab. Nah zaman COVID itu kan ya, bila hendak mudik wajib tes swab itu, maka orang tesnya itu kedada malam, siang. Jadi kalau hendak mudik syaratnya harus itu, oh ini non reaktif COVID-nya di swab. Nah bila siang-siang itu batal. Jadi yang pernah swab ketika sedang puasa itu dibayar puasanya, ya itu sudah dipastikan batal, karena itu masuknya sampai dalam sini, sampai ke tenggorokan kita, berasa. Kadang kita bersin, kadang kita batuk kalau di swab itu. Nah itu pasti. Tapi kalau pakai jari aja aman, nggak bakal tembus. Kemudian anus, lubang kemaluan, dubur, anus. Itu hati-hati ketika, mohon maaf, ketika BAB, buang air besar. Hati-hati kalau puasa. Jangan sampai yang sudah keluar termasuk lagi. Kadang-kadang ada tuh yang dia enggan untuk keluar. Sudah memuncul kepalanya keluar, dikajuti kawan mulai keluar. Terkajut masuk pulang. Kada selesai putusnya gitu. Putusnya tidak dari pangkalnya, tapi putus di tengah, termasuk lagi batal puasa. Puasanya apa? Puasanya batal, ingat-ingat ya. Jadi kalau BAB, kalau anak bahajan, sekalian berhemat dihajan. Jadi sekalian tuntas keluar. Kalau tanggung-tanggung itu yang bahaya, putus, ada tersisa sedikit, masuk lagi ke dalam, membatalkan puasa. Puasanya batal. Tuh. Karena dia tubang tembus sampai ke dalam. Begitu pula ini kalau perempuan yang istihadhah ya, perempuan istihadhah. Perempuan istihadhah itu dia keluar darah tapi tidak haid, maka tetap wajib puasa. Seperti dia sudah keluar darah hari ke-16, maksimalnya perempuan haid itu kan 15 hari saja. Ternyata hari ke-16 masih keluar darah, berarti ini darah istihadhah. Dia wajib puasa tetap, cuman darah itu ditambal. Nah, kalau tidak berpuasa itu, mohon maaf, orang yang istihadhah itu kalau mau sholat, kalau tidak puasa ya, dia disumbat itu, kemaluannya disumbat dengan kain. Ini misalnya, mohon maaf nih, ini dimasukkan, disumbat ke dalam. Nah, baru dikasih pembalut supaya tidak keluar ketika sholat, karena dia keluar terus istihadhah. Tapi wajib sholat. Kalau haid kan tidak wajib sholat, aman aja. Istihadhah itu. Ini kalau tidak puasa. Kalau lagi puasa tidak boleh, batal memasukkan kain ke dalam kemaluan, karena dia lubang yang tembus sampai ke dalam. Jadi kalau lagi puasa ya dipakai pembalut aja, dijaga sekiranya tidak tembus ketika dia sedang sholat. Itu bisa membatalkan puasa. Nah, 4 lubang tadi tembus. Adapun mata ini kata ulama tidak tembus sampai ke dalam. Jadi orang kalau lagi puasa pakai obat mata tidak masalah. Mau obat tetes kah, mau obat salep kah, masuk ke mata. Walaupun ada rasanya di sini kadang-kadang pahit, tidak apa-apa. Karena ini lubang tidak tembus sampai ke jalurnya, buntu di sini aja. Ya, dia tidak tembus sampai ke dalam rongga, dalam perut sini. Jadi aman kalau mata. Adapun telinga tadi beda pendapat. Nah, kalau ikut pendapat yang tembus berarti tidak boleh kita ngorek telinga siang-siang puasa. Kalau yang ikut pendapat tidak tembus, boleh saja ngorek telinga ketika puasa. Nah, supaya hati-hati, tidak usah malam-malam aja. Biar kita selamat. Nah, malam-malam saja. Nah, itu yang pembatal yang pertama. Kemudian yang kedua, murtad. Orang murtad, naudzubillah, itu batal puasanya walaupun hanya sebentar. Yang ketiga, perempuan haid dan nifas dan melahirkan, itu puasanya batal. Puasa dehnya.
buka puasa sudah tinggal 1 menit lagi, tiba-tiba haid, ya batal, mohon maaf. Ya, jadi puasanya seharian itu tidak sah, batal, walaupun tinggal semenit lagi azan maghrib. Kemudian yang keempat, gila. Orang yang gila meskipun sebentar, gilanya walaupun cuma sebentar, batal. Misal ada orang tiba-tiba kumat, penyakitnya gila, semenit aja gilanya, habis itu sadar lagi, batal, tidak bisa. Puasanya puasanya batal. Yang kelima, pingsan dan mabuk sehari penuh. Nah, ada orang pingsan tapi seharian, pingsannya seharian, maka puasanya tidak sah. Habis sahur pingsannya, sampai orang buka puasa maghrib barunya sadar. Buka puasa lagi habis itu, bagaimana puasanya? Batal kalau seharian. Tapi kalau ada sadar walaupun sebentar, pingsan, habis buka pingsan, jam-jam 2 siang sadar dari pingsannya, habis itu pingsan lagi, sadar cuma setengah menit aja, pingsan lagi, sampai orang buka puasa. Bagaimana puasanya? Sah, karena ada sadar walaupun sebentar. Ada sadar walaupun sebentar, aman, puasanya sah. Pingsan. Tapi kalau seharian penuh tidak bisa, tidak dianggap puasanya. Makanya jika masih ada kesadaran sekalipun sebentar, tetap sah itu pingsan. Yang keenam, bersetubuh dengan sengaja dan mengetahui keharamannya. Berkumpul suami istri di bulan Ramadan, ya bagaimana hukumnya? Batal puasanya, puasanya batal. Jadi jangan berparak-parak kalau bulan puasa itu. Kadang-kadang berparak-parak, beisukan, nempel, begayaan, sekalinya bujuran. Itu bahaya, itu godaan ya. Jadi mending ambil aman aja, siang-siang puasa itu berjauh-jauh aja. Ya, kasih pembatas guling, ya 5 biji. Karena habis buka timbai lagi gulingnya. Tidak masalah lagi. Nah, ini perlu perhatian soalnya ini terjadi. Ada orang tanya sama kita, bagaimana hukumnya berhubungan suami istri ketika bulan Ramadan puasa? Saya tanya, batalnya gara-gara itu kan? Iya, batalnya gara-gara itu. Bisa juga kan orang mungkin batalnya karena makan baru berhubungan kan gitu. Ini enggak, memang batalnya gara-gara berhubungan. Wah, ini kiamat sugro ini. Ini kiamat kecil. Kenapa hukumannya berat? Orang yang membatalkan puasa di bulan Ramadan karena sebab berhubungan suami istri, hukumannya berat. Pertama, berdosa. Yang kedua, puasanya wajib diqadha. Itu tidak sah, sudah puasanya batal. Kemudian wajib diqadha setelah selesai. Yang keempat, laki-laki aja ya, yang perempuannya tidak. Laki-lakinya wajib bayar kafarah. Apa kafarahnya? Kafarahnya yang pertama memerdekakan budak. Nah, sekarang tidak ada lagi budak. Maka jatuh ke urutan kedua kafarahnya apa? Memberi makan 60 orang fakir miskin. Kalau ada mampu juga, kada ada duitnya, maka jatuh ke derajat yang ketiga kafarahnya apa? Puasa selama 2 bulan berturut-turut. Kiamat kecil kalau itu terjadi. Puasa 2 bulan berturut-turut, harus, tidak boleh dipisah-pisah. Kalau dia sudah puasa sebulan setengah, tiba-tiba putus, ulang lagi dari awal. Harus setiap hari berturut-turut, terus-menerus 2 bulan itu. Jadi jangan coba-coba batal puasa di bulan Ramadan karena sebab yang satu ini. Kalau seandainya terpaksa, kada sanggup lagi menahani dah. Misal, mau kada mau harus gue ini, kebutuhan saat ini juga, maka batalkanlah puasa terlebih dahulu dengan yang lain. Nah, kalau
Ada kawal lagi dah ditahan dah, pokoknya sakit kepala pokoknya dah. Harus ini juga. Kada bisa kada. Maka jangan sampai batal gara-gara itu. Batalkan dengan cara lain dulu, minum dulu. Jadi batalnya gara-gara minum. Ini bukan melajari lah, maksudnya ini ya kada boleh juga sebenarnya. Tapi setidaknya pian tidak kena kafarah. Karena batalnya bukan gara-gara itu langsung. Jadi bukan jangan pian anggap perlu melajari solusi ini ya kada. Ini tetap pokoknya membatalkan ibadah wajib itu dosa, itu pasti itu sudah kaidahnya begitu. Cuman daripada pian kena bayar kafarah yang berat tadi itu, memerdekakan budak, ngasih makan 60 orang miskin, puasa 2 bulan berturut-turut. Bayangkan ya, jangan kayak 2 bulan, sebulan puasa aja terlanggar ini, apalagi yang 2 bulan berturut-turut tambah parah ini. Daripada kena kafarah, makan dulu. Sempat aja kalau makan dulu mungkin lah. Karena mungkin harus saat-saat itu juga kan hawa jadi tahan-tahan dulu. Minum dulu atau makan dulu, baru. Cuman tetap berdosa. Tapi setidaknya tidak kena kafarah. Yang wajib kafarah hanya laki-laki saja, perempuannya kada. Perempuan tidak wajib bayar kafarah. Kemudian yang ketujuh, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Entah itu mungkinnya dengan tangan bininya misalnya sengaja, atau mungkin ininya dengan cara apapun lah, yang penting sengaja, maka puasanya batal. Beda kalau tidak sengaja. Kayak apa? Caranya keluar mani kada sengaja, mimpi tidurnya siang-siang, tiba-tiba di dalam tidur mimpi basah. Nah, mimpi basah. Mimpi basah itu bukan berarti mimpi dimandi orang, kan? Mimpi basah itu mimpi yang menyebabkan dia wajib mandi, keluar mani. Nah, itu kada batal, itu aman. Atau duduk mahayal. Mahayal, entah apa yang dihayalkan ya kada tahu. Pokoknya mahayal ya. Gara-gara mahayal nih tiba-tiba inzal, keluar air mani. Bagaimana? Kada batal juga. Yang batal itu kalau bersentuhan secara langsung. Cuman walaupun kada batal yang mahayal tadi, tapi mengurangi pahala puasa. Cuman puasanya kada batal, mandi aja lanjut puasa. Ini sengaja ya, dengan sengaja. Yang kedelapan, termasuk sengaja kalau inya itu mencium istrinya misalnya lah. Nih contoh nih, mencium istrinya dan dia tahu inya tuh bila habis mencium bininya pasti keluar. Sudah kebiasaan gitu, tahu dia. Maka kalau dia mencium bininya keluar berarti sengaja. Beda kada biasa, mencium biasanya kada ada apa-apa. Tiba-tiba pas itunya mencium, tiba-tiba keluar. Tapi itu kada biasa itu. Ya, kebetulan aja pas lagi apakah misalnya. Itu kada batal dia. Karena kebiasaannya tidak keluar, dia sekedar mencium saja. Karena lain kalau memang pasti, itu dianggap sengaja. Yang terakhir, muntah dengan sengaja. Kalau muntah kada sengaja, kada apa-apa. Tapi kalau muntah sengaja, memang sengaja dimuntah-muntahkannya misalnya, atau dia ketelan apa misalnya yang berbahaya, dimuntah-muntahkannya, muntahinnya, maka puasanya batal. Puasanya batal. Nah, kalau orang tuh muntah atau keluar darah, giginya, gusinya berdarah, itu wajib kumur-kumur, walaupun dia puasa, wajib. Dan kumur-kumurnya harus begitu. Kalau pas wudhu lagi puasa tidak boleh kumur-kumur begitu. Kalau termasuk batal. Tapi kalau gara-gara mau membersihkan bekas muntah atau darah yang ada di gigi, wajib seperti itu. Seandainya ketelan kada sengaja, kada batal. Karena ingin menghilangkan najis, kan muntah najis, darah juga najis. Tidak boleh masuk ke dalam. Menelan najis itu hukumnya haram. Kada boh. Jadi kalau gigi pian berdarah jangan ditelan darahnya. Kadang-kadang kalau rebuk kumur ditelan, haram, najis darah itu. Ya. Jadi kumur-kumur dan disengatkan. Keluarkan. Seandainya kada sengaja ketelan, kada batal. Dan kumur-kumurnya pakai banyu biasa, jangan pakai es campur tadi itu. Tambah mencampuri najis. Jadi pakai air biasa. Nah, sampai sini yang ulun bacakan.
selebihnya insya Allah mudah bisa pian baca sendiri. Kalau seandainya pas pian baca ada yang pian kada paham, silakan pian WA ulun, silakan pian hubungi minta nomor dengan pengurus, insya Allah ada. Ini ulun kada paham yang ini apa maksudnya, ya yang dibuletin yang pian bagikan itu, silakan bertanya. Nah, mudah-mudahan yang sedikit yang kita pelajari ini sudah cukup di hadapan Allah kita menjatuhkan kewajiban kita untuk mempelajari cara puasa sebelum kita mulai melaksanakan ibadah puasa. Terakhir, suntik. Apa hukumnya bersuntik ketika puasa? Nah, ada orang yang bersuntik itu puasa. Apa hukumnya? Suntik itu kan macam-macam. Ada suntik yang masukkan obat, ada suntik yang mengenyangkan seperti infus, kan bikin kenyang tuh infus tuh, ya. Ada yang menarik darah, macam-macam modelnya suntikan itu. Nah, bagaimana hukumnya orang ketika puasa bersuntik? Ulama ada 3 pendapat, terbagi jadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan batal. Ada urusan mau suntikan obat kah, impusan kah, atau ngambil darah, batal pokoknya. Mau suntiknya di tangan, di batis umpamanya, di perut, mau di mana, batal. Tidak peduli, pokoknya batal, suntik batal, gitu aja. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan tidak batal. Mau suntikan jenis apa aja, mau di mana saja, kada batal. Jadi berlawanan. Pendapat kedua dengan pertama ini berlawanan. Yang pertama pasti batal, yang kedua tidak batal. Pendapat yang ketiga dilihat, nah, lihat keadaannya. Suntikannya yang mengenyangkan apa tidak? Bila yang mengenyangkan batal, impusan tadi pasti batal. Tapi kalau bukan impusan, obat, dilihat nyuntiknya di mana. Kalau nyuntiknya di daging tidak batal, di daging aja kada batal. Tapi kalau nyuntiknya di urat, memang mencari uratnya, masukkan ke dalam urat itu obatnya, batal. Ditanyai dokternya, ya nyuntik tadi di mana? Di daging aja kah? Apa di uratnya? Di uratnya, batal. Ini pendapat ketiga lah, pendapat yang ketiga. Akhirnya ulama kita berkesimpulan, begini aja sudah. Kalau ada orang bersuntik, kalau ada orang mau tidak mau bersuntik, maka silahkan bersuntik dan lanjutkan puasa. Ikut pendapat yang tidak batal, karena sayang. Puasa Ramadan ini sayang. 1 hari puasa Ramadan itu tidak sebanding dengan 1 tahun puasa di luar Ramadan. Jadi ketika itu ikut pendapat yang kada batal, supaya kada kehilangan 1 hari puasa Ramadan. Tapi nanti habis puasa dibayar. Itu paling aman sudah itu. Habis puasa dibayar, dikodok yang tadi. Nah, jadi itu pasti selamat, pasti aman. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan panjang umur sehatul afiah. Kita bertemu lagi di majelis-majelis kita yang selanjutnya. Insyaallah kitab kita lah akan kita baca di setelah Ramadan. Mudah-mudahan Allah pertemukan lagi insyaallah dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat, lebih taat lagi, lebih baik lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam pertama Ramadan nanti Allah pandang kita dengan pandangan ridhonya, Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, sehingga kita menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli ma nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil waj'alna min ulama'il amilin siratal mustaqim wa akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini dari ulun, kurang lebihnya minta maaf, kepanjangan, ampun maaf, minta halal, minta ridha. Sampai jam 7 lewat nih lah, minta ampun, minta maaf. Alhamdulillah, kurang lebihnya hadan minni la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.